Salam Miracle. Bersama saya Timotius Hardono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu atas kami, melawat kami. Semua kami merendahkan diri. Kami rindu lawatan-Mu yang lebih dahsyat melalui firman-Mu. Dan kami rindu bukan hanya firman-Mu lewat kami, tapi hadirat-Mu menjamah kami, mengubahkan kami, memulihkan kami, memberi kami menjadi orang-orang yang siap terima mujizat dan menjadi saluran mujizat. Sebab 2012 ini tahun multiplikasi dan promosi, karena perkenanan Tuhan dan mujizat masih ada. Urapi hamba-Mu ini, urapi juga jemaat Tuhan di tempat ini dan di rumah yang mengikuti program ini. Dimanapun engkau berada, buka hatimu, buka rohmu. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Dokter boleh memvonis engkau bahwa ginjalmu gagal, jantungmu gagal, paru-parumu gagal. Tapi Yesus tidak pernah gagal. Dengarkan firman-Nya yang ajaib. Miliki mimpi yang dari Tuhan. Jadilah seperti mimpimu yang sesuai firman Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dengan bebas. Demi nama Yesus, semua kita berkata amin. Tepuk tangannya dahsyat. Katakan sama saya, Tuhan Yesus dahsyat. Kasih tos kiri kanan, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Katakan haleluya. Saya beritahu sama Anda bahwa hari-hari ini Yesus memberitahu kedatangan Tuhan Yesus seperti zaman Nuh. Saya berdoa Anda sedang membangun bahtera dan masuk dalam bahtera. Bilang sama kiri kanan, jangan ketinggalan. Katakan haleluya. Baik, mari kita baca kitab suci kita, Kejadian pasal 37. Kejadian 37. Saya akan sampaikan firman dengan judul, ikuti suara saya, mujizat mimpinya Yusuf. 2, 3. Suaranya kurang mujizat. 2, 3. Mujizat. Bisa ikuti tangan saya? Mujizat. Mimpinya Yusuf. Bilang, kalau Yusuf mimpi, saya bisa mimpi. Katakan haleluya. 2012 tahun multiplikasi, promosi, karena perkenanan Tuhan. Mujizat. Jadi kalau Anda 2011 kemarin belum multiplikasi, belum promosi, enggak apa. Mulai hari ini mimpi dulu. Sakitmu belum disembuhkan, enggak apa-apa, mimpi dulu. Mimpi sembuh, jangan mimpi mati. Kejadian 37 ayat 1. Adapun Yakub diam di negeri penumpangan ayahnya, yaitu di tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan enggak lebihlah seperti di Bandung. Inilah riwayat Yakub. Ia diam. Inilah riwayat Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi masih sweet 17. Muda banget, kayak gini, kayak saya lah kira-kira. Saya ini kan umurnya 17 lebih 20. Biasanya menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Apa yang menarik? Mari kita lihat ayat yang ke-37, ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia.
Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ia lebih mengasihi Yusuf, semua saudaranya, maka bencilah mereka itu semua kepadanya dan tidak menyapanya dengan ramah. Lihat, saya mulai dengan mukjizat mimpinya Yusuf dengan latar belakang yang enggak good. Ada ketidakadilan di rumah Yakub. Yakub lebih mengasihi Yusuf. Saya tanya sama Anda, kalau Yakub ayahnya lebih mengasihi Yusuf, salah enggak Yusuf? Enggak. Tapi kalau setelah Yusuf dikasih lebih, lalu Yusuf sombong sedikit, salah enggak? Apalagi sombongnya banyak. Coba saya tanya di sini, siapa yang dalam hidupmu di tahun 2011 kemarin belum pernah sombong, angkat tangan. Bagus, semua jujur. Yang pernah sombong, angkat tangan. Ngaku lagi. Ada yang angkat tangannya cepet. Kamera harus zoom out. Jujur, siapa yang pernah sombong, angkat tangan. Tinggilah. Termasuk yang di rumah, angkat tangan. Orang sombong tanpa sadar itu enggak apa-apalah. Tapi kalau Anda terus-menerus sombong, itu masalah. Mukjizat mimpinya Yusuf, saya beritahu sama Anda, bisa menjadi mimpi Anda juga hari ini. Mimpi bahasa Inggrisnya dream. I have a dream. I have a dream. Jadi, saudara boleh punya dream. Nah, persoalannya sekarang, maaf nih, di awal tahun ini, untuk sepanjang tahun ini, apa mimpimu untuk masa depanmu? Misalnya, kok belum punya pekerjaan, mimpimu apa? Enggak mimpi Pak, terserah. Saya mau mengalir, nanti banjir loh. Saya mau beritahu Anda harus start dengan memiliki mimpi. Mari kita baca nas kita ayat yang kelima, luar biasa. Jemaat baca bersama saya, 2, 3. Pada suatu kali, stop. Inilah yang merubah sepanjang sejarah hidupnya Yusuf. Yusuf, bahasa Inggrisnya Joseph, femininnya Josephine. Joseph artinya Tuhan menambah-nambahkan. Ikuti saya, Tuhan menambah-nambahkan. 2, 3. Tangannya ke saya, Tuhan menambah-nambahkan. Katakan yes. Besar anugerahmu berlimpah, kasih-Mu. Katakan semakin hari semakin bertambah, besar anugerah, besar rumah Tuhan, besar anugerah. Semakin bertambah besar Siapa rindu hari ini dan ke depan hidupmu ditambah-tambahkan Tuhan? Siapa yang hidupmu sehat? Siapa yang mau lebih sehat? Katakan yes. Siapa yang mau lebih kaya? Hanya orang bodoh yang tidak mau kaya. Siapa yang mau lebih diberkati? Kenapa kita harus lebih? Karena kita harus jadi alat mukjizat. Menolong orang, mengasihi orang, memberkati orang. Karena multiplikasi dan promosi pasti terjadi. Tepuk tangannya lebih tambah lagi. Katakan Ini pagi-pagi, kalau nggak ada bisa ngantuk. Tadi malam habis semalaman lagi. Saya mau beritahu Anda, yuk bermimpilah Yusuf. Bapak Ibu, kita mimpi itu nggak perlu bayar. Untuk kita punya mimpi nggak perlu bayar. Nggak ada departemen pajak yang menarik mimpi kita. Kamu mimpimu insinyur, dokter, pajaknya sini, nggak ada. Kita mimpi nggak perlu bayar. Tapi sorry, kalau Anda tidak punya mimpi apa-apa, Anda akan bayar mahal karena Anda tidak jadi apa-apa.
You understand? Mengapa ada sebuah pesawat terbang, Wright bersaudara, punya mimpi. Dia punya tukang sepeda, tapi punya dream akan ada pesawat. Dari sepeda loncat ke pesawat. Kenapa ada sepeda motor Honda? Bapak Honda, waktu jatuh miskin, tidak punya mobil, tidak punya rumah, punyanya sepeda. Dia ke pabriknya naik sepeda, capek, di sepeda dikasih mesin. Sehingga tidak capek, tetangganya pesen, jadilah sepeda motor Honda. Karena dream, katakan dream. Saya ajak Anda hari ini, yuk kita punya mujizat dream, mimpi. Mimpi aja nggak bayar, bilang nggak bayar. Siapa yang belum menikah? Nggak usah angkat tangan. Dikira nanti memproklamasikan diri. Mimpi. Yes, menikah. Kok enggak amin? Kalau amin kan enggak ketahuan. Amin. Yang belum menikah, yang udah menikah mimpi lagi awas. Bogem. Katakan haleluya. Yang belum punya pekerjaan, yes, aku punya pekerjaan. Saya sedang punya mimpi, saudara. Anda harus tahu, saya meniti karir pelayanan saya hari ini, bukan mulai hari ini, sejak (30 tahun lalu. Umur saya 17 tahun. Tahun ini umur saya 47 tahun, kelihatan masih muda kan? 30 tahun lalu, saya umurnya 17 tahun, saya melayani Tuhan di gereja, jadi tukang ngepel gereja. Kenapa saya ngepel gereja? Itu yang saya bisa, you understand? Siapa yang tidak bisa ngepel, angkat tangan. Yang bisa ngepel, angkat tangan. Lakukanlah sekarang. Mulai ngepel gereja. Kenapa saya ngepel gereja? Itu yang saya bisa. Saya ngepel gereja selama 3 tahun waktu saya SMA. Sekolah SMA saya ngepel gereja. Bukan sebagai office boy yang digaji, itu kerja bakti. Saya masih ingat, saya cinta mula-mula baru baptis. Pendeta saya berkata, dibutuhkan anak-anak muda yang ngepel gereja tiap minggu. Yang bersedia angkat tangan, saya angkat tangan, yes. Saya baru sadar, kebaktian di gereja itu jam 6 pagi. Jadi saya tanya, Om, jam berapa ngepelnya? Jam 3:30. Oh, terlanjur angkat tangan. Dan 3:30 saya bangun jam 3, saya ngepel gereja 3 tahun. Lulus SMA tahun 84 saya mau sekolah pendeta. Bapak saya gak izinkan, karena adik saya cukup banyak, 3. Maka saya kerja di Departemen Keuangan, Kas Negara, Pegawai Negeri 5 tahun. Sementara saya pegawai negeri 5 tahun, saya tetap tiap minggu ngepel gereja, supaya saya nggak lupa diri siapa saya. Tapi sementara saya ngepel gereja, I have dream. Tukang ngepel gereja tapi punya mimpi, daripada, asal gereja nggak mimpi-mimpi. Saya punya mimpi Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Bukan kelas kampung, tapi keliling kampung. Bukan hanya keliling kampung, keliling dunia. Saya lihat pendeta lain masuk TV, saya bilang, saya punya mimpi Tuhan masuk TV. Nggak tahu caranya, pokoknya mimpi aja dulu. Hari ini saya ajak Anda, yuk, mujizat mimpinya Yakub, mimpinya Yusuf, juga bisa menjadi mimpinya Anda bersama Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat. Kejadian 37 ayat yang kelima menyatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ikuti tangan saya, bermimpilah saya. John F. Kennedy, Presiden Amerika yang terkenal, punya mimpi. Manusia satu saat akan ke bulan. Dia dianggap orang gila. Tapi dengar, memang John F. Kennedy tidak melihat langsung karena dia sudah meninggal, ditembak orang. Tapi dia tetap membuktikan manusia akhirnya bisa ke bulan. You understand? Mari 2011 sudah kita lewati. 2012 multiplikasi dan promosi masih dijanjikan karena perkenanan Tuhan.
berarti tokomu bisa mengalami multiplikasi, restoranmu bisa mengalami promosi. Katakan yes. Yang jadi persoalan hari ini, maukah kau menerima bersama saya mujizat mimpinya Yusuf bersama Yesus? Yang mau lambaikan tangan, khotbah berhasil. Mimpi aja dulu, katakan yes. Jadi Anda yang minta maaf, yang masih miskin, jangan bilang gini, saya mimpi bangkrut Pak, jangan. Saya mimpi kaya. Katakan yes. Coba semua tutup mata. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Kecuali pemusik. Waktu Anda tutup mata, 1 Korintus 2:9 berkata begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam pikiranmu, disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Katakan haleluya. Besar tetap tutup mata dan mulai berkata, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin besar, semakin besar anugerah-Mu. Tetap tutup mata. Anda yang masih sekolah dan kuliah mulai punya mimpi, nilaiku lebih baik. Yang belum punya pekerjaan mulai punya mimpi, saya punya pekerjaan. Yang udah punya pekerjaan bermimpi, pekerjaan saya semakin dahsyat. Yang rindu punya perusahaan berkata, saya punya perusahaan. Yang belum menikah dan panggilanmu menikah, bilang, saya menikah. Yang udah menikah belum punya anak, mimpi, saya punya anak. Yang sudah punya anak mau tambah anak, katakan, saya tambah anak. Yang belum punya rumah, katakan, saya punya rumah. Belum punya mobil atau sepeda motor, katakan, saya punya kendaraan. Yang belum melayani, katakan, saya melayani. Katakan amin. Buka mata. Ya, belum ada, nggak apa-apa. Saya akan berikan 4 langkah. Berapa langkah? 4 langkah untuk Anda memiliki mujizat mimpinya Yusuf. Yusuf diberi mimpi. Apa mimpinya Yusuf? Mimpinya Yusuf, Yusuf mimpi menjadi Perdana Menteri. Saya bertanya sama Anda, apakah ayahnya Yusuf dan ibunya percaya akan mimpinya Yusuf? Kagak. Oh, ini resiko. Apakah kakak-kakaknya Yusuf, abang-abangnya Yusuf, mas-masnya Yusuf, koko-kokonya Yusuf percaya mimpinya Yusuf? Kagak. Yusuf disebut tukang mimpi, dasar pemimpi. Tapi Yusuf gak peduli. Yusuf punya mimpi yang besar. Langkah pertama Anda hari ini untuk engkau menerima mujizat mimpinya Yusuf, nomor 1, ikuti tangan saya, berdoa. Tangannya ikut saya, berdoa. Minta mimpi yang dari Tuhan. Nah, Pak Tim, saya udah mimpi loh yang lalu-lalu, tapi meleset terus. Pertanyaannya, mimpinya dari mana? Oh, dari Sunan gunung ini, gunung itu. Ya jangan mimpinya dari Sunan, mimpinya dari gunung, mimpinya dari peramal, mimpilah dari Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui mimpi. Kepada Nebukadnezar bisa mimpi. Kepada Fir'aun mimpi. Kepada Yusuf, suaminya Maria, mimpi. Jadi kalau Anda hari-hari ini belum punya mimpi, berdoa. Berdoa, minta mimpi yang dari Tuhan. Pak Tim, saya udah mimpi tapi saya nggak tahu ini dari Tuhan atau tidak. Dari Tuhan, Tuhan atau hantu. Gampang. Untuk membedakan Tuhan atau hantu,
sesuai Alkitab atau tidak? Kalau sesuai kitab suci pasti dari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kasih mimpi kok multiplikasi bukan hanya mobil baru, rumah baru, pabrik baru, tapi istri baru. Maka terakhir istri baru itu pasti bukan Tuhan, itu hantu, men. Halo? Kalau saya bilang halo, Anda bilang hai. Halo? Nah, hai. Halo, tandanya masih hidup. Halo. Hai. Bagus, masih hidup. Ini memang AC-nya dingin, kadang sayu-sayu bahaya. Saya tinggal beberapa menit. Katakan yes. Ikuti tangan saya, berdoa. Minta mimpi yang dari Tuhan. Dari mana dari Tuhan? Sesuai Alkitab. Mimpilah satu orang selamat, seisi rumahmu diselamatkan. Mimpilah sakitmu disembuhkan. Mimpilah sekolahmu berhasil. Mimpilah kuliahmu sukses. Mimpilah punya rumah di surga dan di bumi. Mimpilah punya kendaraan yang lebih bagus. Boleh nggak? Boleh. Asal itu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Tapi sorry, naik motor aja belum bisa. SIM kagak punya, langsung minta Mercy. Bertahap. Tapi kalau Tuhan kasih iman, boleh. Serius. Ini penting. Berdoa, minta mimpi. Yang siap berdoa minta mimpi, angkat tangan. Terus tulislah mimpimu. Masukkan di dompet. Nggak ada yang tahu. Rahasia. Saya mau bersaksi. Sampai umur saya 30 tahun, saya enggak punya pacar. Anda harus tahu, saya tipe pria sejati. Lihat wajah saya. Pria sejati, laki-laki sejati. Saya bukan enggak normal. Dan sebagai hamba Tuhan yang keliling-keliling kota pulau, yang senang sama saya rasanya ada juga. Bukan enggak laku begitu loh. Tapi saya itu sibuk khotbah, sibuk pelayanan. Zaman dulu saya bisa pagi khotbah Surabaya, siang khotbah Jogja, malam khotbah Jakarta, kadang pagi Jakarta, sore Singapura, khotbah. Saya bisa khotbah ke Thailand, pergi ke Hong Kong, keliling-keliling, lupa pacaran, lupa menikah. Tiba-tiba gembala saya di mimbar berkata, saya tahu semua di sini hamba Tuhan akan dipakai dahsyat. Kalau hamba Tuhan ini bisa dipakai Tuhan, hamba Tuhan ini bisa dipakai Tuhan. Waktu itu gembala saya Pak Abraham berkata, Pak Niko bisa dipakai Tuhan, Pak Timotius Arifin bisa dipakai Tuhan, Timotius Hardono juga sebagai Tuhan. Saya senang, wah yes. Tapi yang akhirnya nggak enak. Cuma ini Timotius Hardono nggak berani kawin katanya. Muka saya merah padam, saudara. Kan nggak enak, dikira nggak laku. Dan dia berkata, kawin, itu bahasa orang Surabaya, menikah. Maka saya khotbah di Jakarta. Tiba-tiba saya ketemu seorang yang spesial di hati saya. Ketemu dia, dia pembina mahasiswa Jakarta. Entah bagaimana pembina ini, tentunya wanita, lulusan Trisakti, full time menjadi pendeta. Wah, luar biasa. Terus dia undang saya khotbah di kampusnya, retreat. Anda tahu, saya wajah pas-pasan, saya naik kereta api, masih kereta api bisnis, turun di Gambir, dijemput dia pakai mobil BMW. Saya nggak punya apa-apa, cuma satu, saya punya mimpi. Maka tiap saya khotbah dia dengerin, saya bilang, saya punya mimpi keliling dunia, punya kantor misi, saya punya mimpi nulis buku, saya punya mimpi setiap tahun ke Israel, saya punya mimpi saya gede-gedein, biar dia minimal kagum sama mimpi saya. Saya masih ingat waktu di Gambir dia bilang gini, Kak Tim, sekarang dia jadi istri saya. Mau setirin mobil? Enggak, saya bilang. Saya enggak suka setir, kata saya. Karena memang enggak bisa nyetir. Tapi karena saya punya mimpi besar, dia mulai, ini hamba Tuhan, biasa tapi mimpinya besar. Dan saya mau bersaksi hari ini, semua mimpi yang saya besar-besarin itu, semuanya jadi. Bahkan sekarang saya nulis buku bukan hanya buku rohani, buku sekuler. Siap punya mimpi yang besar? Doa.
Yang punya mimpi besar angkat tangan tinggi. Good, khotbah berhasil. Yang kedua, sudah doa Pak Tim, punya mimpi yang besar. Yang kedua, Anda harus bisa menjadikan mimpi, ikutan saya, mimpi menjadi rencana kerja. Katakan, rencana kerja. Katakan, menjadikan mimpi menjadi rencana kerja. Contoh, mimpinya jadi dokter. Kalau kau masih SMA sekarang dokter, ambillah kuliah jurusan IPA, biologi. Jangan jurusan IPS. Dokter apa itu nanti? Begitu kuliah, ambil S1 kedokteran, jangan teknik sipil. Anda harus menjadikan mimpi Anda menjadi rencana kerja. Oh, saya rindu Pak Tim, hari ini saya tukang salon, capek Pak Tim, nyalon terus, capek. Saya mimpi Pak Tim, punya salon, good. Katakan good. Caranya apa? Sekolah, gunting rambut. Jangan sekolah, gunting rumput. You understand? Anda harus menjadikan mimpi menjadi rencana kerja. Oh Pak Tim, saya sekarang kerja di percetakan. Saya punya mimpi untuk punya percetakan. Kursus sekarang tentang desain grafis. Kursus sekarang tentang cetak mencetak. Anda buat rencana kerja. Jangan, saya punya mimpi jadi dokter. Kalau memang Tuhan itu dahsyat, nanti tiba-tiba ada pakaian dokter datang, rumah sakit dibuka, dokter keblinger. You understand? Katakan yes. Saya rindu jadi pendeta, maka saya sekolah pendeta. Kalau saya sekolah pendekar, saya jadi pendekar, pendek dan kekar. Katakan menjadikan mimpi. Yang keras biar sadar, mimpi. Menjadi rencana kerja. Ibu-ibu pintar masak. Saya punya mimpi Pak Tim, punya catering. Rencana kerja sekarang mulai. Nabung dulu. Nabung dulu. Setelah nabung, belajar resep-resep. Katakan yes. Saya tantang Anda hari ini. Bukan saja berdoa minta mimpi. Jadikan mimpimu menjadi rencana kerja. Tek, tek, tek. Katakan yes. Katakan haleluya. Pak, sudah mimpi, sudah rencana kerja. Yang ketiga, ini berat. Anda bertahan jika mimpimu tidak disukai orang. Jika mimpimu diolok-olok orang. Katakan bersama saya, sekalipun menghadapi tantangan, tetap bertahan pada mimpi Tuhan. Yusuf diolok-olok nggak sama kakak-kakaknya? Dasar tukang mimpi. Habis itu kata, ya Tuhan sudahlah, saya berhenti memimpi. Dia tetap mimpi, dia tetap mimpi. Bertahan dalam segala hal untuk tetap pegang mimpi. Katakan sama saya, berdoa minta mimpi Tuhan. Kedua katakan, menjadikan mimpi menjadi rencana kerja. Bertahan dalam segala tantangan, tetap di dalam mimpi. Yang keempat terakhir, Anda ada di jalur mimpi Anda. Contoh, kalau Anda ada di stasiun Jogja, lalu mau pergi ke Bandung, Anda harus cari, ini jalur keberapa yang ke Bandung? Kalau harusnya jalur yang keempat, Anda ke satu, bukan sampai ke Bandung, sampai ke Banyuwangi. Karena jalurmu bukan jalur mimpi. Saya masih ingat 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, saya kalau khotbah naik kereta, musuhnya saya ngantuk di ruang tunggu kereta. Yang saya tunggu apa? Segera keretanya datang dan saya naik kereta yang benar, lalu saya tidur. Kalau saya tidur di jalur ruang tunggu stasiun Jogja, besok pagi saya tiba di mana? Tetap di stasiun, goblok.
Kita ada di jalurnya, di jalur mimpi Anda. Katakan yes. Kalau Anda protes sama saya, Pak Tim, hari ini Yusuf mimpi, tapi besok Yusuf masuk sumur. Dengar, itu jalurnya mimpi Yusuf. Masuk sumur nggak apa-apa. Nah, kita berkata sumurnya kering. Dasar ya? Kalau sumurnya ada airnya, habislah Yusuf. Keluar dari sumur, Yusuf masuk rumah perbudakan, tidak langsung ke istana. Nggak apa-apa, itu jalur. Masuk penjara, nggak apa-apa. Kalau kau masih masuk sumur sekarang, nikmati sumurmu itu. Kok nggak amin sih? Katanya multiplikasi, kok masuk sumur? Yang masukkan koko-kokonya lagi. Duh, semua kokonya kompak. Dari kode, konga, koli, kodok. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, apapun penyakitmu, aku datangkan keluar. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Saudara di rumah yang mengikuti program ini, tumpahkan tangan juga ke bagian tubuhmu yang sakit. Tumpahkan tangan sekarang. Tumpahkan tangan sekarang. Bangun dari kursi rodamu. Bangun dari rakyat rumah sakitmu. Oleh bidul Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Siapa namanya Om? Eka Permana. Eka Permana. Iya. Panggilannya Eka. Iya. Anak pertama pasti. Anak ke-7. Anak ke-7. Good. Oke, Pak Eka Permana umur berapa? 63. Oke, sakit apa Pak? Sering bersin. Sering bersin. Ya, sekarang kayaknya enggak sih. Sembuh. Berkat Tuhan Yesus. Jadi sering bersin flu gitu ya? Enggak. Kalau kena panas bersin. Kena dingin bersin? Kena dingin bersin. Habis mandi bersin. Lalu tadi Bapak maju ke depan? Iya. Apa yang Pak rasakan? Dan sekarang enggak, yang enak aja. Enggak bersin-bersin lagi ya? Iya. Sembuh sempurna ya? Iya. Siapa yang sembuhkan Bapak? Tuhan Yesus. Bilang, saudara, Saudara, siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus sembuhkan saya. Yes. Terima kasih. Tuhan berkati. Namanya siapa, Cik? Mowicun. Mowijon. Iya. Umur berapa, Cik? 72. 72. Hebat, masih kuat. Anak berapa? Anak 3, Cucu? 4. Oke. Sakit apa, Cik? Saya sering sakit kepala, juga suka pusing kalau jalan dia seperti mau jatuh gitu. Udah berapa lama? Udah lama tapi punya darah tinggi. Saya Udah ke dokter? ke dokter, ke dokter kasih obat tapi Nggak enggak ada perubahan. ada perubahan, tapi Tadi saya Tacik maju ke doa depan? terus. Ya, Didoakan. Siapa yang suruh maju? Hah? Saya jadi merasa saya tuh ya, kalau enggak itu apa? Enggak bersaksi saya berdosa. Saya mau saksi. Sekarang saya sudah disembuhkan. Tadi didoain sama pendeta di jamaah Tuhan, sudah Oke. sembuh. Tadi waktu jatuh ketiban orang. Sakit kepalanya. Sakit kepalanya terus pusing. Sekarang sudah enak. Tadi didoain sama pendeta. Sudah enak. Udah enak kan saya. Yang sembuhkan Saya siapa? juga, Tuhan Yesus. Saya juga apa? Hah? Punya sakit apa lagi? Saya ini matanya retina gitu. Kata dokter harus dioperasi, tapi sayanya nggak mau dioperasi. Percaya ya? Kata Pak Yusuf tuh jangan takut, nggak usah dioperasi. Kan saya sering doa pagi di King. Doa pagi. Jadi sama Pak Yusuf. Percaya janji Tuhan ya? Percaya saya pasti Tuhan sembuhkan. Sudah Yang waktu- sembuhkan Tuhan Yesus. Iya, Yang sembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Bilang, saudara, Saudara, saya sembuh. saya sembuh. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Yes, Yang salaman. maha kuasa, yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha ajaib. Amin. Jadi mau umur berapa? Hah? Minta umur berapa sama Tuhan? 90 Ya, atau 100? serahkan kepada Tuhan aja. Bagaimana Tuhan yang Amin. Yang maha Thank you, kuasa. Tom. Good. Ya, kok. Iya. Siapa namanya kok? Alex. Alek. Iya. Terkenal sekali tuh Alek. Iya. Alek apa? Amin. Alek siapa? Alex Budi Cahyono. Yes. Umur berapa kok? 49. Masih muda. Yes. Amin. Koko saya sedikit lah. Iya. Sakit apa kok? Saya divonis miom Di mana? di lambung. Vonis itu saya rasakan 6 tahun yang lalu. Mengagetkan nih. Iya.
Dan Ada gejala-gejala sakit nggak? setiap kali ya ada rasa sakit. Kalau saya vonis untuk operasi, saya yakin mujizat Tuhan itu Mbak tidak ada batasnya. Sorry. Kalau lagi kumat sakit gimana rasanya? Nah, seperti ada batu di dalam lambung. Oke, tadi kohnya maju ke depan. Saya setiap kali ibadah saya kalau ada Tantangan maju ya. Tantangan saya. Haus ya. Iya. Apa yang kau rasakan? Setiap kali saya ibadah dan saya berdoa dan saya yakin segala penyakit, kalau kita yakin percaya pada Tuhan, semuanya Oke, akan. rasanya masih ganjil, ada batunya nggak? Kalau saya ibadah tidak, tapi kadang kalau pulang ibadah Sekarang masih ada nggak rasanya itu? tadi tidak ada. Tadi nggak ada. Imannya hilang. Dalam nama Yesus Dalam nama sudah Yesus. nggak ada Iya. dan hilang. Semua mium aku cabut oleh biru dan darah Yesus. Amin. Siapa yang sembuhkan kau? Tuhan Yesus. Yes, salaman. Tuhan tegak. Tuhan kasih. Sembuh sempurna ya. Amin. Ayo. Siapa namanya? Nama saya Darsono Lim. Kalau panggilan Panggilannya Darsono aja. Darsono. Iya. Umur berapa? Kalau umur 34 mau jalan 35. Masih muda. Iya. Sakit apa? Saya ada gejala diabetes sama vertigo. Jadi kalau lagi keadaan kumat suka pusing gitu, kayak yang tadi udah dibilangin Muter-muter puter-puter gitu, nggak kuat Yang gitu. pusing sebelah mana? Depan, belakang, kiri? Di sini, di sininya gitu. Udah berapa lama? Kalau vertigo udah jalan 3 bulan lah itunya. Tapi itu kalau kondisi kalau kecapean kumat vertigonya. Tapi kalau diabetes lemes-lemes aja, badan lemes gitu. Kalau misalkan habis makan pengennya bawaannya tidur gitu. Kalau gejala diabetes gitu. Iya. Lalu tadi kau maju ke depan. Iya. Siapa yang suruh maju? Ya saya kemauan pengen sembuh dari jamahan Tuhan. Jadi kau maju. Iya. Apa yang kamu rasakan untuk kau maju? Waktu tadi saya maju saya ngerasa panas gitu ya, geter gitu. Terus saya juga jatuh gitu, tapi begitu udah jatuh, kalau jatuh kan biasanya sakit, ini langsung nggak kerasa gitu, plek gitu. Terus waktu udah dibangun juga, yang tadinya agak lemas, pusing, langsung seger gitu. Kepalanya udah hasilnya. digoyang-goyang? Kepalanya digoyang-goyang gini? Iya, Enak? enak. Nggak sakit lagi? Nggak sakit lagi gitu. Sembuh sempurna? Iya, amin. Diabetesnya juga hilang, sembuh oleh Amin, Yesus. amin. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan saya Yesus. sembuh. Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan saya. Siapa namanya? Saya Budi. Budi. Iya. Budi siapa? Banyak Budi di Indonesia. Bapak Budi, Ibu Budi. Saya namanya Budi Harto. Ya. Ya. Umur? Umur 40 tahun. Good. Sakit apa? Saya hari ini memang sakit penyakit ini saya alami mungkin hasil dari keturunan dari mami saya. Karena mami saya itu punya keturunan jantung lemah gitu kan. Tapi kami terus berdoa, percaya bahwa hari ini sampai ke depan Tuhan Yesus akan memberikan jantung saya yang kuat. Saya bisa lari nanjak gunung kemanapun, saya tidak akan lemah gitu. Terus kedua, saya barusan tadi pas mau berangkat ke sini, saya ada diberi roh ketakutan gitu. Saya diintimidasi. Mungkin hari-hari ini roh itu sedang beredar gitu. Setelah tadi maju, saya diberi roh keberanian karena saya akan mengusir semua setan yang ada di Bandung ini. Gitu. Begitu. Oke, kalau lagi jantungnya kumat gimana rasanya? Kalau jantung saya kumat, saya tidak akan kumat, cuman pada saat lari gitu, pada saat akan melakukan pekerjaan yang banyak gitu, saya terasa ngos-ngosan. Gitu. Kalau lari, kalau olahraga, jadi kadang saya kalah oleh mereka yang umurnya 60 tahun, 50 tahun lari selalu kalah. Saya padahal masih muda gitu, Om. Tapi saya percaya mulai hari ini saya punya jantung yang kuat. Tidak ada, saya patahkan kutuk turunan dari siapapun. Amin. Siapa yang sembuhkan kamu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Yesus. Senyum dulu Agus, lihat sana. Siapa namanya Pak? Agus Herman, Good. Umur berapa Pak? 52 Pak. Masih muda. Sakit apa Pak? Sebetulnya kalau sakit saya nggak punya sakit kronis Pak. Cuma saya anehnya itu tadi waktu ke gereja itu agak pusing kepala gitu ya, berat. Tapi setelah saya mencoba ke depan gitu,
aneh, tiba-tiba ada angin seperti yang berembus Pak gitu ya. Dan penyakit pusing itu langsung hilang gitu. Anehnya itu Berapa aja lama Pak. sakit pusingnya? Kalau sakitnya itu dari rumah Pak. Tadinya males sakit kepala gitu, nggak akan ke gereja tadinya itu ya. Tapi biarin aja udah, karena minggu kemarin tuh nggak ke gereja gitu. Nah, setelah saya ikut Tadi maju ke depan tuh aneh Pak gitu. ada yang niup-niup Ya, merasakan ada angin yang Tapi berhembus nggak jatuh, gitu. nggak jatuh. Enggak, cuma Tapi begini-begini. menting, Yang sebelah menting. saya malah jatuh gitu. Iya, iya. Tapi saya tuh melayang tiba-tiba aneh. kepalanya enak sekarang. Enak gitu Pak. Kepalanya hilang. Ya, bukan hilang kepalanya, tapi sakitnya itu. Oh iya, betul. Sakitnya hilang bukan kepalanya. Sakitnya itu yang hilang. Coba digini-giniin sudah enak ya. Enak Pak. Siapa yang sembuhkan Bapak? Ya, Tuhan Yesus lah. Bilang Tuhan Yesus dahsyat Tuhan Yesus sudah siap menyembuhkan ya. menyembuhkan saya. Selamat. Sembuh sempurna. Iya. Siapa namanya Bu? Heni, Heni, umur 54. good, masih muda. Sakit apa Bu? Saya sedang nggak sakit, cuma waktu Bapak berdiri, kata Bapak bilang berdiri, terus kita angkat tangan, kuning saya rasain banget urapan itu luar biasa ya. Terus Bapak bilang ke depan, oh udah saya ke depan. Padahal saya nggak jarang sekali kalau suruh ke depan tuh ke depan ya. Di depan tuh saya udah benar-benar nggak tahan gitu. Makanya begitu Bapak doain, saya langsung loncat ke belakang. Waduh, kepala saya sakit, kebentur ke lantai, sakit Pak ya. Waduh, saya bilang di bahaya nih gitu ya. Pas tadi terus kembali ke belakang, terus kata Bapak siapa yang sakit, pegang yang sakitnya, saya doain tadi itu hilang gitu. Hilang kepalanya? Ya, enggak, kepalanya nggak hilang, sakitnya gitu. Tadi memang lumayan sakit, bedek gitu sakit kan. Karena Tapi damai sejahtera ya? ya, Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Yes, good. Thank you. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilir Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.